Ibu Bapak sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita masuk dalam perenungan firman Tuhan, pada saat ini kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Ya Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, sumber kasih dalam hidup dan kehidupan kami, yang bersyukur pada saat ini kami akan bersama-sama belajar tentang kebenaran firman-Mu. Tolong hikmat, akal budi yang datang daripada Tuhan memberkati kami, sehingga kami sama-sama dapat mengerti, memahami, mendasarkan firman ini dalam hidup dan kehidupan kami hari tiap hari. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Nas yang menjadi dasar perenungan bagi kita pada saat ini diambil dari Lukas 17 ayat yang pertama sampai yang keempat. Lukas pasal yang ke-17 ayat yang pertama sampai yang keempat. Saya memberikan tema di sana adalah peran seorang murid. Ibu Bapak sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Menjadi murid Tuhan bukan hanya berbicara tentang hubungan pribadi dengan Dia, ya, melainkan harus juga terkait dengan hubungan terhadap sesama manusia. Jadi tidak hanya terkait dengan hubungan kita secara pribadi dengan Tuhan, tetapi hubungan yang terkait juga dengan sesama kita sebagai umat manusia. Nah, perenungan pada saat ini mengajarkan bahwa orang Kristen punya tanggung jawab terhadap sesama manusia atau sesamanya. Nah, tidak boleh hanya peduli kepada diri kita sendiri, tapi harus peduli kepada orang lain seperti itu. Nah, harus menjadi perhatian kita bagaimana keadaan sesama kita, bagaimana kondisi sesama kita, itu menjadi tanggung jawab bagi kita secara pribadi, lepas pribadi. Nah, Ibu Bapak sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam hal ini Yesus memperingati bahwa murid Tuhan tidak boleh menyesatkan. Ya, kita sebagai murid Tuhan itu tidak boleh menyesatkan antara satu dengan yang lain. Mereka yang menyesatkan orang lain akan berhadapan dengan hukuman, dikatakan. Dia akan bisa ditenggelamkan dengan batu kilangan, sama seperti bacaan yang kita bacakan pada saatnya tadi. Nah, begitu serius Ibu Bapak sidang jemaat, sebuah dampak dari penyesatan, ya, menurut Yesus, sehingga si penyesat pun akan dihukum dengan baik, ya. Jadi tidak main-main hukuman yang diberikan bagi si penyesat ketika dia sebagai seorang penyesat untuk orang lain. Nah, dalam hal ini murid Tuhan memang harus bertanggung jawab atas segala sesuatu ajaran di dalam kehidupannya, ya. Walaupun demikian, kita tidak boleh menutup pintu maaf bila ada orang melakukan kesalahan di dalam hidup dan kehidupan kita. Jadi walaupun kita ada memiliki perkara permasalahan dengan orang lain, Tuhan mengajarkan kita untuk membuka pintu maaf. Ya, walaupun tidak mudah bagi kita untuk memaafkan orang lain, tapi diajarkan untuk tetap membuka pintu maaf bagi orang lain yang melakukan kesalahan bagi kita. Nah, relasi dengan Allah seharusnya memampukan kita untuk memulihkan juga relasi kita dengan sesama. Bagaimana kita berelasi baik dengan Allah, begitu juga kita melakukan relasi yang baik dengan sesama kita sebagai umat manusia. Nah, Ibu Bapak sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Lalu perlukah iman yang lebih besar untuk melakukan hal ini? Perlukah iman yang lebih besar untuk melakukan hal ini? Nah, dalam hal ini Ibu Bapak sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bukan besar atau kecil iman yang disorot oleh Yesus, melainkan adakah iman itu di dalam diri mereka dan di dalam diri kita pada saat ini. Jadi Tuhan tidak melihat imannya besar atau imannya kecil, ya, tapi adakah iman tersebut di dalam diri kita dan di dalam diri orang-orang di sekitar kita. Nah, karena orang yang beriman akan melakukan kehendak Allah di dalam hidup dan kehidupannya. Ya, dia akan bertanggung jawab melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya di tengah-tengah dunia ini. Ibu Bapak sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, pada zaman Yesus hamba bertanggung jawab banyak hal. Tidak hanya satu hal yang dilakukan oleh hamba,
pada zaman Yesus pada saat itu. Banyak hal, mulai dari menyiapkan makanan tuannya sampai bekerja di ladang. Itu yang dilakukan oleh hambanya pada saat itu. Ia juga tidak perlu menerima ucapan terima kasih, ya, seolah-olah telah melakukan hal yang istimewa, ya. Jadi dia sudah melakukan pekerjaan, dia tidak perlu diucapkan terima kasih. Kalau kita kadangkala kalau orang lain bekerja untuk kita, kita mengucapkan terima kasih karena sudah membantu saya, terima kasih karena sudah menolong saya. Tapi pada zaman Yesus pada saat itu tidak perlu, ya, tidak ada ucapan terima kasih, tidak ada keistimewaan pada saat itu, ya. Nah, itu yang terjadi pada saat itu, mereka melakukan karena itu tugasnya, karena itu kewajibannya. Nah, Ibu Bapak sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, inilah yang dituntut oleh Tuhan dari kita pada saat ini. Murid yang hidup di masa kini, ya. Meski menjadi murid Tuhan merupakan hak istimewa bagi kita. Jangan kiranya kita bahwa diri kita akan mendapatkan kebahagiaan yang sepenuhnya. Jangan kira bahwa kita akan berlimang kebahagiaan, ya. Kita harus merendahkan diri kita terlebih dahulu dan bersedia mengutamakan orang lain di dalam kehidupan kita. Kita harus mengabaikan diri kita, terlaksananya kehendak kita, asal karya Allah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus melalui diri kita untuk orang lain itu terlaksana di dalam hidup dan kehidupan kita. Lebih mementingkan bagaimana juga orang lain di dalam kehidupan kita. Kita tidak boleh egois kalau hanya memandang diri kita sendiri. Tuhan memberkati kita dan memberkati firman-Nya. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman yang kami dengarkan pada saat ini. Kami pada saat ini telah merenungkan bersama bagaimana kami tidak hanya menguntungkan diri kami sendiri, mengutamakan diri kami sendiri, tapi kami juga harus berbagi, harus membaur dengan sesama kami. Nah, Tuhan menginginkan kami ketika kami berelasi dengan Tuhan dengan baik, begitu juga kami harus berelasi dengan sesama kami dalam hidup dan kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan, dalam anak Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.